Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Esa nomor absen 36 dari 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan argumen dan saran saya mengenai evaluasi pembelajaran daring selama COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 memberi banyak perubahan masif di dalam dunia pendidikan. Salah satunya, pembelajaran yang dahulu kala dilakukan dengan cara tatap muka, kini dilakukan dengan daring. Untuk menunjang berlangsungnya daring dengan lancar, Kemendikbud menerbitkan kebijakan yang revolusioner, yaitu memberikan subsidi kuota kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Di era yang seperti ini, pemahaman atau paling tidak mengerti tentang teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Selain pengetahuan atau paling tidak pemahaman, media untuk mengakses pembelajaran juga sangat diperlukan, seperti gawai atau laptop. Selama diberlakukannya daring mulai Maret 2020 sampai saat ini, banyak capaian-capaian yang telah didapatkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, juga banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Memang, diberlakukannya daring membuat siswa, mahasiswa, guru, dan dosen memiliki banyak waktu bersama keluarga di rumah, merasakan metode pembelajaran yang bervariatif, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta mengeksplorasi teknologi. Akan tetapi, banyak juga yang terancam putus sekolah karena terpaksa harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di era yang serba sulit ini. Selain itu, menurunnya pencapaian belajar juga menjadi masalah. Dan yang menjadi masalah di kebanyakan orang adalah keterbatasan gawai dan juga jaringan di wilayah mereka untuk mengakses media-media pembelajaran. Oleh sebab itu, apabila daring masih harus terus dilakukan karena pandemi yang entah kapan berakhirnya ini, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana anak-anak ini mengakses pembelajaran. Tidak hanya subsidi kuota, namun juga subsidi gawai. Memang sulit karena dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Diperlukan juga kejujuran antara masyarakat agar yang mendapatkan subsidi gawai ini adalah yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, anggaran juga harus dibicarakan bersama dengan dewan-dewan perwakilan, mengingat betapa pentingnya pendidikan anak di Indonesia. Apabila subsidi gawai masih sangat sulit untuk direalisasikan, home visit bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring karena tidak memiliki gawai ataupun tidak memiliki akses jaringan yang memadai. Namun, dalam pelaksanaan home visit ini, penyebaran virus COVID-19 berpotensi tinggi antara murid dan guru karena guru tidak hanya mengunjungi satu rumah siswa saja dalam sehari. Sehingga apabila home visit ini benar-benar terrealisasi, penerapan protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi dalam pelaksanaannya. Harapan kita semua saat ini, pemerintah harus berani mengupayakan pendidikan anak-anak di Indonesia. Jangan sampai angka putus sekolah di Indonesia semakin meningkat karena anak-anak tidak mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Selain kontribusi dari pemerintah, masyarakat juga harus berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga angka positif COVID-19 segera bisa ditekankan hingga pandemi ini berakhir di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia bisa berjalan normal kembali.
Mari kita bekerja sama dalam membasmi pandemi ini untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Semoga pandemi segera berakhir. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.